Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sepatu lari terbaik terutama di segmen Speed Shoes 2024. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Kali ini kita akan menobatkan sepatu lari terbaik khususnya segmentasinya Speed shoes atau sepatu yang dipakai untuk speed session, dipakai interval, dipakai tempo, ya intinya tentang kecepatan lah ya. Yang terbaik di 2024. Tentu saja sepatu-sepatu ini adalah sepatu yang rilis di 2024 atau yang saya cobain di 2024. Seandainya nggak masuk daftar ini berarti saya nggak nyobain sepatu ini gitu ya. Nggak nyobain atau nggak pernah dapat kesempatan nyobain atau belum pernah megang deh. Pokoknya intinya saya cuma nyobain 4 sepatu ini untuk kategori Speed Shoes di tahun 2024. Dan kita akan memilih sepatu mana sih yang sebenarnya terbaik di antara keempat sepatu ini. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang Speed Shoes dulu. Speed Shoes itu adalah sepatu yang karakternya harus ringan. Pertama, seringan mungkin. Makin ringan makin bagus karena untuk kecepatan. Kedua, dia harus responsif. Ketiga, dia harus stabil. Kalau tidak ada ketiganya, Speed Shoes saya rasa tidak akan bisa mendukung latihan kecepatan kita. Pada saat interval, terutama pada saat belokan gitu akan ya kurang maksimal lah ya. Kita akan butuh sepatu sestabil mungkin, seringan mungkin, dan seresponsif mungkin untuk bisa menunjang latihan speed kita. Agar pada saat latihan interval, latihan tempo gitu-gitu, biar makin maksimal hasil latihannya. Nah, keempat sepatu ini saya rasa benar-benar layak semua. Ini adalah pemilihan sepatu 2024 terketat menurut saya, yang tersulit milihnya karena empat-empatnya ini nominasinya bagus-bagus banget dan saya rasa nggak akan pernah terlalu dominan banget di salah satu sepatu aja gitu ya. Oke, yang pertama saya akan mengeliminasi Hoka Mach X2. Hoka Mach X2 ini adalah sepatu yang luar biasa banget. Terutama dia segmentasinya dia banyak ya, super trainer masuk, daily trainer masuk, dan speed shoes masuk. Cuman secara berat sendiri di antara keempat sepatu ini adalah yang paling berat. Karena memang fokusnya sendiri bukan hanya untuk speed shoes. Tapi dia bisa banget dipakai untuk speed shoes dan sebenarnya dari keempat sepatu ini yang paling versatile atau multifungsi. Nggak cuman speed shoes doang. Tapi kita kan bicaranya yang mana paling bagus untuk dipakai speed session, ya di antara keempat ini adalah sepatu yang paling kurang. Jadi saya harus mengeliminasinya terlebih dahulu. Sekarang kita mendapatkan 3 besar. Oke, oh iya, sebelumnya saya belum kenalin ya. Tadi ada Hoka Mach X2, ini ada Adidas Adios Takumi Sen 10, kemudian ada Ortus Hyperglide 2.1, kemudian ada Adidas Adizero 8. Sebenarnya Adidas memang mantap-mantap sih untuk speed shoes-nya ya. Jadi dari 4 aja ini ada 2. Kemudian dari 3 sepatu ini saya akan mengeliminasi Ortus Hyperglide 2.1. Ini termasuk speed shoes yang luar biasa. Bahkan untuk sepatu lokal ini paling enak untuk speed shoes. Untuk interval 12 menit ya. Sepatu ini yang terbaik kalau dari brand lokal gitu ya. Sebenarnya ini udah mantep banget. Memang agak susah sih milihnya di segmen ini. Cuman dia ini tuh kurang responsifnya udah bagus. Cuman energy return-nya memang agak kurang. Kalau dibandingkan ketiga sepatu ini kalah di bagian bahan foamnya aja yang ya ini yang 2 sepatu ini udah bagus banget foamnya ya. Levelnya agak sedikit berbeda. Meskipun demikian sebenarnya sepatu ini tuh bisa keep up gitu. Secara berat sepatunya sendiri juga termasuk ringan dan responsifnya mantep banget. Ya masih kurang canggih aja sih menurut saya. Tapi kalau dibandingkan dengan harganya jauh. Ini value for money-nya tinggi banget untuk Ortus Hyper Drive 2.1. Tapi sayangnya harus kita eliminasi dulu di segmen ini. Jadi kita mendapatkan 2 besar. Oke, Takumi Sen 10 ini sebenarnya nggak hanya fokus di
Speed Shoes aja. Karena dia normalnya, dua-duanya sih sebenarnya, dua-duanya ini layak untuk dipakai untuk racing shoes juga ya. Cuman jarak-jarak yang cenderung pendek, road running yang pendek, bukan atletik jarak pendek ya. Kalau jarak pendek kan biasanya 100 meter, 200 meter, 400 meter aja. Tapi kalau road running jarak pendek ya kayak 5K, 10K, itu racing shoes pakai ini mantep banget. 12 menit masih mantep banget. Tapi kita bicaranya adalah speed shoes. Speed shoes dipakai untuk interval, entah itu di track yang keliling atau di road juga bisa. Kedua sepatu ini hampir setara lah saya bilang. Ada plus minusnya masing-masing. Tapi dari kedua sepatu ini, saya lebih memilih Adios 8. Sepatu ini memang agak gimana ya? Ini kan, ini kan foamnya udah paling bagus yang Adidas punya, yaitu Lightstrike Pro seluruhnya. Tapi kalau ini tuh cuman yang depannya doang. Yang belakangnya cuman Lightstrike 2.0 biasa. Jadi secara foam ini lebih maksimal sebenarnya. Cuman kalau untuk kita latihan speed itu kita hanya pakai yang bagian depannya aja. Kebanyakan jarang banget kita pakai heel strike karena kita kebanyakan kan pace-nya kenceng pasti pakai tengah ke depan lah. Jadi yang memang kepake ya ini aja dan feel Lightstrike Pro-nya udah kerasa banget gitu. Kemudian saya rasa untuk stability-nya sendiri Adios Pro Adios 8 lebih bagus stability-nya dibandingkan dengan yang Takumi Sen 10. Maklum sih sebenarnya karena Takumi Sen 10 ini lebih ke racing shoes-nya sebenarnya. Karena dia pakai Lightstrike Pro, dia lebih soft, lebih empuk, jadinya ada perasaan unstable terutama di belokan-belokan yang tajam. Kalau ini nggak ada sama sekali, udah gilas aja. Kalau di belokan sikat aja dia bener-bener stabil banget. Apalagi yang belakang Lightstrike jadi makin stabil aja. Kalau ringannya sendiri sebenarnya nggak beda jauh, mirip-mirip. Jadi feel-nya nggak bisa dibilang signifikan. Dan untuk upper fit-nya mirip. Ya, mirip banget, cuman beda unstable-nya aja. Oh iya, ini sebenarnya nggak ada karbonnya ya. Kalau ini adanya cuman torsion plate aja. Tapi saya rasa untuk intervalan nggak butuh-butuh banget kita karbon. Sedangkan kalau ini tuh ada carbon rods atau energy rods kalau Adidas manggilnya. Tapi saya pribadi lebih memilih Adidas Adios 8. Selamat buat Adidas Adios 8 yang mana menurut saya adalah speed shoes terbaik di 2024. Tapi balik lagi karena memang kategori speed shoes ini paling berat menurut saya milihnya karena empat-empatnya tuh kayak bagus semua gitu. Nggak ada yang saya pengen eliminasi sebenarnya, cuman ya harus dong. Kita harus milih salah satu sepatu yang memang paling bagus yang bakal saya pilih. Jadi kalau kalian butuh sepatu untuk race day, 5K, 10K, 12 menit juga yang mau tes 12 menit biasanya. Kemudian mau dipakai intervalan di track, di road. Ini sepatu udah nggak bisa dibantah lagi, sepatu paling bagus sih menurut saya. 2024 punyanya Adios 8 untuk kategori speed shoes. Oke, itu tadi tentang speed shoes terbaik di 2024, tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.